Pansus Hak Angket KPK bergerak cepat dengan menggelar rapat internal siang tadi. Mereka yang mendukung Pansus mengklaim langkah ini diambil untuk penguatan KPK. Mengapa mereka ngotot dengan hak angket ini dan apa dampaknya terhadap KPK? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di studio Kompas TV. Sudah hadir peneliti ICW Donald Fahri. Selamat malam, Mas Donald. Dan juga kita sudah terhubung dengan anggota Pansus Hak Angket KPK dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan anggota Pansus dari fraksi Gerindra Supratman Andi Akta. Selamat malam Pak Masinton juga Pak Supratman. Selamat malam. Mbak Ariska. Ya, saya ke Pak Supratman. Kok Gerindra balik kanan sih jadi dukung Pansus Hak Angket KPK? Kita ingat betul waktu di awal-awal Gerindra bilang ini melemahkan KPK. Pertama saya ingin mengoreksi ya, saya belum menjadi anggota Pansus Angket. Ya. Baik, kami jadi koreksi. sudah sangat jelas sampai hari ini fraksi Partai Gerindra belum mengirim nama. Sampai hari ini kita belum mengirim nama. Jadi berita-berita yang ada di media itu perlu saya ralat. Walaupun memang sekarang ada pertimbangan dari fraksi Partai Gerindra di Kompas TV yang lalu juga saya kemukakan bahwa kalau pansus angket ini berjalan kemudian dibiarkan karena ada dugaan-dugaan kemudian ini hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu kepada orang per orang, maka disitulah urgensinya fraksi Partai Gerindra untuk mengawal jalannya pansus angket ini. Sekali lagi kalau pada akhirnya kami mengirim nama. Nah, itu kesempatan buat kami untuk melihat bahwa apakah benar-benar pansus angket ini berjalan sebagaimana mestinya atau hanya sekedar mau digunakan sebagai alat dalam rangka melindungi kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Itu motivasi fraksi Partai Gerindra kalau pada akhirnya kami buktikan sebenarnya kami ingin berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Fraksi Partai Gerindra itu kemarin sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kita berdialog membicarakan tentang langkah-langkah kalau kemudian pansus angket ini tetap jalan. Karena memang saya perlu tegaskan bahwa pansus angket ini kan sebenarnya syarat formilnya itu hanya 3. Yang pertama adalah dia harus diusulkan oleh minimal 25 orang anggota, kemudian diusulkan oleh 2 fraksi, kemudian harus mendapat persetujuan di paripurna. Nah, ketiga syarat formal ini sudah terpenuhi, maka kemudian kami berpikir kalau kemudian pansus angket ini tetap jalan, kemudian kami membiarkan kepada fraksi-fraksi sebagaimana dugaan-dugaan yang terjadi, baik yang dikemukakan oleh ICW maupun yang dikemukakan tadi dalam berita soal Pukat bahwa ini hanya digunakan untuk kepentingan menghambat kepentingan penyidikan yang sementara dilakukan oleh KPK. Nah, urgensinya fraksi Partai Gerindra itu untuk masuk dalam pansus angket itu adalah mengawal. Jangan sampai kemudian benar-benar pansus angket ini digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak lebih dari situ. Komitmen kami fraksi Partai Gerindra dari awal sejak awal dan kami buktikan kami ingin berkomunikasi sekalipun pimpinan KPK sampai hari ini itu menyatakan tidak boleh bertemu dengan pihak siapapun dalam rangka menjaga independensi. Itu pun kami tidak persoalkan. Gitu Pak Supratman, sikap tegas Gerindra untuk mengirimkan atau tidak wakilnya di pansus hak angket ini kapan akan ditetapkan? Kalau itu saya tidak terlalu tahu karena itu kan hak fraksi. Saya saat ini lagi sibuk ditugaskan di RUU Pansus Pemilu. Sehingga seluruh waktu dan pikiran saat ini kami fokuskan untuk menyelesaikan RUU Pemilu sekarang yang terjadi. Tapi kalau pada akhirnya kami mendapat penugasan dari fraksi, tentu akan kami lakukan. Tetapi dengan catatan sekali lagi, bahwa komitmen kami mulai dari saat ingin merevisi Undang-Undang KPK sampai hari ini, fraksi Partai Gerindra tidak akan pernah berubah. Tetapi kalaupun kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan aspek prosedural maupun administrasi di KPK itu masih dianggap kurang, itu tentu kita harus lakukan perbaikan. Tetapi dari awal sebenarnya fraksi Partai Gerindra itu komit bahwa sebaiknya bukan pansus angket yang dijadikan alat dalam rangka memperbaiki KPK kalau ada kelemahan. Masih ada lembaga-lembaga pengawasan yang lain. Tapi kalau sekarang pansus angket itu dan tetap berjalan,
dilakukan, otomatis kan mau tidak mau dalam rangka untuk melakukan check and balances terhadap pelaksanaan kasus itu, ya mau tidak mau. Kalau pada akhirnya fraksi Gerindra harus masuk, kemudian itu tetap harus mengawal bagaimana kemudian KPK itu. Ya, kita tahan di sana. Artinya posisi Gerindra, kalaupun itu masuk untuk mengawal, Mas Donald melihatnya seperti apa? Ya, saya Pak Supratman tentu berharap publik, berharap Gerindra punya sikap yang konsisten dari awal. Konsisten untuk menolak hak angket. Kita mendengar pernyataan salah satu anggota Gerindra pada paripurna 28 April yang lalu, Pak Martin Huta Barat menyatakan ini tidak urgen dan penting ditanya kepada konstituen tentang sikap demikian. Kalau Pak Supratman menilai syarat formilnya sudah terpenuhi, saya sejak awal justru syarat formil itu yang tidak terpenuhi. Ada poin ketiga, pasal 199, yang menyebutkan bahwa angket itu harus disetujui dan dihadiri oleh setengah lebih dari satu anggota DPR. Mekanisme itu kan tidak terjadi. Kita mendengar ada pernyataan dari sikap Pak Martin dan kemudian ditutup oleh pernyataan Pak Masinton Pasaribu. Kemudian terjadi ketuk palu oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. Jadi mekanisme pasal 199 ayat 3 Undang-Undang MD3 justru tidak disyaratkan dan tidak dilaksanakan sebagai syarat formil yang harus dipenuhi. Maka dari itu menurut saya Pak Supratman, proses mulai dari paripurna angket, pembentukan anggota pansus, itu kemudian bernilai cacat hukum karena syarat formil yang menjadi pintu masuk persetujuan hak angket itu tidak pernah Soal syarat formil yang tidak terpenuhi ini kita akan tanyakan ke Pak Masinton, tapi usai jeda saudara.